Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Sari dari kelas 12 IPS 2. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Stratifikasi dalam Sistem Dunia. Stratifikasi dalam sistem dunia dibagi menjadi 3 poin pembahasan. Yang pertama yaitu peninggalan kolonialisme. Kolonialisme terjadi ketika kekuatan asing mempertahankan dominasi politik sosial, ekonomi, dan budaya terhadap penduduk lokal dalam waktu yang panjang. Kolonialisme dapat diartikan sebagai pemerintahan. Praktik kolonialisme pernah digunakan oleh pemerintah Inggris dengan menduduki Amerika Utara, sebagian Afrika, dan India. Negara yang pernah menjadi negara penjajah adalah negara Prancis terhadap Algeria, Tunisia, dan bagian lainnya di Afrika Utara. Hubungan antara negara kolonial dengan negara koloni seperti dominasi kelas kapitalis dan proletarian. Kolonialisme mulai menghilang seiring berakhirnya Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Banyak negara bekas koloni yang tidak mampu mengembangkan industri dan teknologi sendiri. Menurut sosiolog Immanuel Wallerstein, melalui perspektif konflik melihat sistem ekonomi global terbagi antara negara yang mengendalikan kekayaan dan negara sumber daya alamnya diambil. Melalui analisis sistem dunia, ia mendeskripsikan hubungan ekonomi dan politik yang didominasi oleh negara industri, yaitu Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman. Pembagian negara pusat dan pinggiran sangat signifikan dan relatif stabil selama 100 tahun terakhir. Perubahan yang terjadi adalah semakin kuatnya Jepang menjadi negara pusat serta Tiongkok yang hampir meninggalkan batas negara semi pinggiran. Analisis sistem dunia menurut Wallerstein termasuk ke dalam teori dependensi. Pembagian manusia dan sumber daya alam negara berkembang tetap didistribusikan kepada negara pusat yang disebabkan oleh besarnya utang negara-negara berkembang ke negara-negara maju. Besarnya utang yang disebabkan oleh adanya bantuan asing, pinjaman maupun defisit perdagangan. Permasalahan-permasalahan tersebut berhubungan erat dengan globalisasi. Contoh organisasi yang memainkan peran penting dalam era ini adalah Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Kedua lembaga tersebut banyak dibiayai oleh negara-negara pusat yang bertujuan untuk memuluskan langkah dalam menciptakan pasar finansial dunia sebagai bagian dari globalisasi. Yang kedua yaitu perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional berperan penting dalam terjadinya neokolonialisme. Organisasi komersil yang mempunyai kantor pusat di sebuah negara dan melakukan bisnis di semua negara. Bisnis secara internasional berlangsung selama ratusan tahun. Pada saat para saudagar memperdagangkan rempah-rempah, permata, dan pakaian di suatu wilayah ke wilayah lain di dunia. Selanjutnya yaitu menurut pandangan fungsi nasionalis. Perusahaan multinasionalis dapat membantu negara berkembang yang dapat mempromosikan proses pembangunan cepat melalui difusi, penemuan, dan inovasi dari negara industri. Kesenjangan sosial menyumbat terhadap lahirnya kemiskinan global, yang artinya orang miskin di negara berkembang benar-benar sangat tidak mampu. Standar kemiskinan di setiap negara berbeda-beda, tetapi banyak negara berkembang menetapkan garis kemiskinan berdasarkan pendapatan minimal yang dibutuhkan seseorang untuk bertahan hidup. Pembahasan yang ketiga yaitu modernisasi. Modernisasi membuat masyarakat cenderung menjadi urban dan menjadi masyarakat industri. Modernisasi juga mendorong negara-negara berkembang berusaha menjadi seperti negara industri. Modernisasi bertujuan untuk memudahkan kehidupan manusia. Menurut teori modernisasi dengan pendekatan fungsi nasionalis, modernisasi dan pembangunan akan meningkatkan kehidupan orang negara berkembang secara perlahan. Hal berbeda dikemukakan oleh praktik teori modernisasi dan ahli teori ketergantungan. Menurut mereka, transfer teknologi hanya akan meningkatkan dominasi negara pusat terhadap negara berkembang serta memfasilitasi eksploitasi jangka panjang. Selanjutnya yaitu salah satu ciri globalisasi adalah
Mudahnya kita melihat logo-logo perusahaan negara industri di negara-negara berkembang, salah satunya di negara kita. Globalisasi ini sudah tentu akan berdampak pada perubahan budaya. Meskipun demikian, orientasi keagamaan serta identitas kebangsaan dapat mengurangi dampak modernisasi di negara berkembang. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang stratifikasi dalam sistem dunia. Semoga dapat dimengerti oleh rekan-rekan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.